Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sistem pernapasan pada ikan. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Viti Andaya dengan NIM 0902042126 dan saya ditemani oleh Pipit Ulfiani dengan NIM 090104211012. Bernapas adalah hal yang penting bagi makhluk hidup. Tanpa bernapas, pasokan oksigen ke dalam darah tidak akan cukup dan akhirnya berujung pada kematian. Pada kali ini, kami akan membahas sistem pernapasan pada salah satu makhluk hidup, yaitu ikan. Apa itu ikan? Ikan merupakan hewan akuatik, artinya hewan yang hidup di dalam air. Hewan yang menyesuaikan diri dalam lingkungan air umumnya bernapas dengan insang. Sistem pernapasan ikan berbeda dengan hewan lainnya. Habitat ikan yang berada di dalam air mengharuskan untuk bernapas dalam air. Alat pernapasan ikan adalah insang. Insang ini berjumlah 4 pasang dan terletak di samping kiri dan kanan kepala. Pada sistem pernapasan ikan bernapas menggunakan insang. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedang bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Pada setiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan O2 atau oksigen berdifusi masuk dan CO2 atau karbon dioksida berdifusi keluar. Namun, ada insang yang dilengkapi dengan tutup, misalnya yang kita ambil contoh ikan sejati, dan ada pula insangnya tidak tertutup, misalnya bida ikan bertulang rawan. Di samping itu ada pula kelompok ikan paru-paru yang bernapas dengan gelembung udara atau pulmosis. Selanjutnya adalah fungsi insang ikan. Yang pertama, sebagai alat pernapasan. Seperti dijelaskan sebelumnya, insang pada ikan adalah alat pernapasan. Dengan adanya insang, ikan bisa memiliki energi untuk bergerak dan bertahan hidup. Yang kedua, alat ekskresi garam. Selain untuk bernapas, insang ternyata juga berfungsi untuk mengontrol kadar garam dalam tubuh ikan. Ikan yang hidup di laut ini tentunya akan sering berinteraksi dengan air yang memiliki kadar garam berbeda-beda. Pada ikan, ekskresi dilakukan untuk membuang limbah garam berlebih pada tubuh ikan. Yang ketiga, sebagai penyaring makanan. Seperti halnya manusia, ikan juga memasukkan makanan melalui mulut. Namun bedanya, makanan tidak akan langsung masuk ke kerongkongan dan diproses di lambung. Ikan terlebih dahulu akan memproses makanan melalui insang. Di insang, makanan akan disaring hingga mudah dicerna oleh tubuh ikan. Yang keempat, sebagai pertukaran ion. Pertukaran ion pada ikan ini dilakukan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion yang ada di dalam tubuh. Melalui insang, ikan akan mengatur kondisi dalam tubuh dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, itu tadi berbagai informasi tentang cara kerja insang pada ikan. Selain itu, teman-teman juga menjadi mengerti beberapa fungsi insang yang ternyata tidak hanya sebagai alat pernapasan. Sebenarnya, insang punya banyak bagian, yaitu operkulum, yaitu bagian yang berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air saat bernapas. Membran branchiostega atau katup, yaitu bagian yang membuka dan menutup saat air masuk ke rongga mulut. Lengkung insang atau arcus branchialis, yaitu tempat melekatnya tulang tapis insang. Di bagian ini ada banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Tulang tapis insang yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyaring agar organisme makanan tidak masuk ke dalam insang. Lembaran insang yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tapis insang yaitu bagian yang menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke rongga insang. Insang ini punya syarat loh supaya bisa berfungsi dengan baik. Syaratnya insang harus tetap basah supaya bisa berfungsi dengan benar. Makanya nih, ikan harus tetap berada di air untuk bisa bertahan hidup. Beda banget sama paru-paru kita, yang harus tetap kering supaya berfungsi dengan benar. Malah,
paru-paru kita bakalan rusak kalau kemasukan air. Jadi kalian harus berhati-hati kalau lagi berenang atau menyelam. Kemudian proses pernapasan ikan. Mulut ikan akan terbuka untuk menyerap air untuk bernapas. Itulah alasan kenapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya yang bertujuan untuk proses inspirasi atau udara masuk dalam tubuh, dan ekspirasi atau udara keluar dalam tubuh. Dalam air ada gelembung-gelembung yang berisi oksigen. Nah, oksigen dalam gelembung ini yang dibutuhkan ikan untuk bernapas. Pada saat fase inspirasi, mulut membuka yang membawa air masuk ke dalam mulut. Air yang diserap oleh mulut ikan ini disalurkan ke insang. Insang kemudian akan menyaring air dan memisahkannya dari gelembung oksigen. Oksigen akan diserap oleh kapiler-kapiler darah pada lembaran-lembaran tipis insang. Kemudian, kapiler-kapiler darah tersebut mengangkut oksigen yang dibawa menuju jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sementara itu, air yang sudah disaring tadi bakalan dibuang lewat operkulum. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa darah dari jaringan akan bermuara pada insang dan keluar tubuh. Selanjutnya, alur pernafasan ikan sebagai berikut. Nah, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida bakalan terjadi di lembaran insang ini. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh ikan. Sementara itu, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui operkulum bersama dengan sisa air yang telah diserap oksigennya. Pada sistem pernafasan ikan, tidak semua ikan memiliki cara yang sama, teman-teman. Terkadang akan ada sedikit perbedaan dikarenakan mengikuti perawakan si ikan maupun lingkungan si ikan tersebut hidup. Maka pada penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan 3 sistem pernafasan yang terjadi pada tiap-tiap jenis ikan. Yang pertama, sistem pernafasan pada ikan bertulang sejati. Nah, untuk memahami pernafasan ikan bertulang sejati ini, kita ambil satu contoh, yaitu ikan emas. Bagian-bagian insang ikan emas terdiri atas lengkung insang, rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air pernafasan yang melalui insang, dan lembar insang. Lengkung insang tersusun atas tulang rawan berwarna putih. Lembaran insang tersusun atas jaringan lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah. Karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah yang merupakan cabang dari arteri insang. Pada lembaran insang inilah pertukaran CO2 atau karbon dioksida dan oksigen berlangsung. Umumnya jumlah insang pada tiap-tiap sisi berjumlah 5-7 baris. Insang tersebut membentuk baris-baris yang saling berhubungan pada lengkung insangnya. Di antara baris insang dipisahkan oleh celah insang dan tersimpan di dalam rongga insang dan terlindungi oleh tutup insang. Yang kedua, sistem pernafasan pada ikan bertulang rawan. Salah satu contoh ikan bertulang rawan yang umumnya terdengar di telinga kita adalah ikan hiu. Ikan ini insangnya tidak mempunyai tutup insang, sehingga mekanisme pernafasannya berbeda dengan ikan bertulang sejati. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut. Perubahan volume ini terjadi karena gerakan naik turun dari otot dasar mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah. Tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya, maka air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut, sehingga terjadilah inspirasi atau pengambilan udara dari lingkungannya ke rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanan naik dan celah mulut menutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang. Dengan demikian terjadilah ekspirasi atau pengeluaran karbon dioksida. Pada saat inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir, sistem pernafasan pada ikan paru-paru atau diponoi. Ikan paru-paru mempunyai cara pernafasan yang menyerupai amfibi. Di samping insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernafasan. Biasa disebut pulmosis. Gelembung ini dikelilingi banyak pembuluh darah. Pulmosis dihubungkan dengan kerongkong oleh ductus pneumaticus.
Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluar udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. For your information, beberapa ikan bisa hidup di tempat yang berlumpur. Contohnya pada ikan lele dan ikan gabus karena mereka mempunyai sistem pernafasan yang sedikit berbeda dengan ikan lainnya, yaitu dengan adanya labirin yang dapat memperluas insang berbentuk lipatan berongga tidak teratur. Nah, labirin berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan dapat bertahan hidup walaupun dalam kondisi kekurangan oksigen. Demikian penjelasan dari kami tentang sistem pernafasan pada ikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.